Pernah kepikiran gak sih apa yang bikin sebuah pelajaran di sekolah itu benar-benar nempel di kepala? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah aturan main baru yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Namanya Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Sebuah cetak biru yang punya potensi besar buat mengubah wajah pendidikan di seluruh Indonesia. Oke, sebelum kita bongkar isinya lebih dalam, coba deh bayangin sejenak. Kalau Anda punya kuasa buat merancang sekolah impian untuk anak-anak kita, kira-kira bakal seperti apa bentuknya? Pertanyaan besar inilah yang sebenarnya jadi jantung dari peraturan baru yang mau kita bahas ini. Oke, pertanyaannya udah ada. Sekarang yuk kita lihat fondasi dari jawabannya. Kenapa sih perubahan sebesar ini tuh sebenarnya dibutuhkan? Ini bukan cuma update kecil-kecilan ya, peraturan ini bisa dibilang merombak total standar dari tahun 2022. Alasannya? Krusial banget. Dunia di luar sana itu kan lari kencang, dan pendidikan kita nggak boleh dong ketinggalan. Ini adalah upaya buat mastiin ruang kelas kita tetap relevan dengan zaman sekarang dan masa depan. Nah, inti dari semua perubahan ini tuh ada di satu konsep kunci, standar proses. Menurut pasal 1, ini tuh ibarat resep dasar tentang gimana seharusnya proses belajar mengajar itu terjadi. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap murid kita bisa mencapai standar kompetensi yang memang diharapkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Filosofi baru ini geser banget fokusnya. Dari yang tadinya cuma mikirin apa yang diajarkan, sekarang jadi lebih ke bagaimana pembelajaran itu seharusnya dirasakan oleh murid. Dan ini dia nih, 3 prinsip intinya. Pertama, berkesadaran. Artinya murid jadi tahu kenapa mereka belajar sesuatu. Kedua, bermakna. Pelajarannya jadi nyambung karena terhubung sama dunia nyata. Dan yang terpenting, menggembirakan. Belajar itu harusnya jadi petualangan, bukan paksaan. Kebayang nggak sih energi yang tercipta kalau tiga-tiganya ini nyatu di dalam kelas? Filosofinya keren kan? Tapi ide sehebat apapun cuma bakal jadi angan-angan tanpa rencana yang jelas. Jadi gimana caranya kita bawa visi ini dari konsep ke dalam kelas? Yuk kita bedah pilar praktis yang pertama. Perencanaan sekarang bukan lagi soal bikin RPP tebel-tebel yang ribet. Menurut pasal 5, aturannya disederhanakan. Cukup ada 3 komponen inti. Tujuannya apa? Langkah-langkah buat mencapainya gimana? Dan cara ngukur keberhasilannya seperti apa? Simple, jelas, dan fokus ke hasil. Rencana yang bagus itu kan kayak peta. Tapi peta nggak ada gunanya kalau kita nggak mulai jalan, kan? Sekarang, mari kita lihat gimana peta ini dihidupkan mengubah dinamika di dalam ruang kelas. Nah, disinilah dinamika kelas benar-benar berubah. Pasal 9 mendefinisikan ulang peran guru. Bukan lagi cuma ceramah di depan kelas, tapi seolah-olah pakai 3 topi. Sebagai teladan yang perilakunya jadi contoh, sebagai pendamping yang membimbing, dan sebagai fasilitator yang membuka jalan buat murid belajar mandiri. Dan dampaknya buat murid? Keren banget. Peran baru guru tadi bikin murid nggak cuma nerima informasi, tapi mengalami siklus belajar yang aktif. Mereka paham konsepnya, coba mengaplikasikannya, dan terlahir merefleksikan apa yang udah dipelajari. Ini bukan lagi jalan satu arah. Oke, kita masuk ke pilar terakhir, penilaian. Tapi jangan bayangin ujian yang bikin stres ya. Di sini, konsep penilaian itu diubah total, jadi alat untuk bertumbuh bersama. Kutipan dari pasal 17 ini benar-benar ngubah segaranya. Coba deh kita resapi bareng-bareng. Tujuannya bukan buat menghakimi atau cari-cari salah, tapi untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Ini bukan lagi soal angka di rapor, tapi soal gimana kita bisa tumbuh bareng-bareng. Yang luar biasa di sini adalah gimana penilaian jadi kayak kerja bareng, gotong royong. Umpan balik itu nggak cuma dari atas ke bawah. Ini adalah siklus 360 derajat. Guru refleksi diri, dapat masukan dari sesama guru, kepala sekolah, dan yang paling penting dari muridnya sendiri. Dan mungkin ini salah satu perubahan yang paling radikal. Pasal 19 secara gamblang memberikan suara kepada murid dalam mengevaluasi guru mereka. Lewat survei atau diskusi, masukan mereka didengarkan. Tujuannya, keren banget, buat membangun jembatan rasa saling menghargai antara guru dan murid. Jadi, setelah kita bongkar semua bagiannya, yuk sekarang kita satukan lagi kepingan-kepingan puzzle-nya buat lihat gambaran besarnya kayak apa. Dan inilah dia gambaran besarnya, terangkum dalam satu siklus yang hidup. Ini bukan aturan yang kaku, tapi sebuah mesin perbaikan yang terus berputar. Rencanakan, lakukan, periksa, dan tingkatkan. Dan di pusat semuanya, ada sikap saling memuliakan yang jadi bahan bakarnya.
Kalau harus disimpulkan dalam satu gambar, ya inilah transformasinya. Kita meninggalkan model lama di mana guru itu pemancar dan murid adalah penerima pasif. Kita bergerak menuju sebuah ekosistem belajar, sebuah kemitraan di mana guru dan murid tumbuh dan menemukan pengetahuan bersama-sama. Jadi, kita kembali ke pertanyaan besar di awal. Dengan filosofi yang berpusat pada murid dan mekanisme yang mendorong kolaborasi, peraturan ini jelas menawarkan sebuah visi yang segar dan kuat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini akan menjadi cetak biru yang benar-benar bisa membentuk masa depan generasi pelajar Indonesia? Ya, hanya waktu yang bisa menjawabnya.